kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia, semuanya ada. Senang banget kali ini kita sudah ditemani oleh dokter yang cantik banget yang sudah di tengah-tengah kita. Halo Dokter Nisa, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat baik ya dok. Ini hari ini kita bahas seputar kopi. Mungkin kali ini tuh bukan hanya orang tua aja yang suka sama kopi, bahkan aku pun suka banget sama kopi dok. Bener-bener. Sekarang apalagi coffee shop aja tuh banyak banget merajalela di mana-mana ya. Bener. Kan ya. Jadi kayak udah habit baru orang-orang konsumsi kopi. Bener banget. Tapi aku mau tanya nih dok, untuk kopi ini sendiri nih apakah ini kan mengandung kafein ya dok? Apakah aman nggak sih sebenarnya untuk tubuh itu sendiri? Ya, jadi kalau misalnya kopi itu sendiri kandungan kafein ya secara umumnya bukan hanya di kopi aja. Nggak bisa kita bilang dia bahaya, juga nggak bisa gitu. Maksudnya kayak dia bukan hal yang memang harus dihindari, enggak. Tapi juga memang kalau efeknya memang ada ya, tentu aja efek baiknya ada, efek buruknya juga ada. Tapi itu ya tergantung lagi kembali bagaimana cara kita mengkonsumsinya. Kalau kita mengkonsumsinya tepat, otomatis kita akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau misalnya kita konsumsi dengan berlebihan, tentu saja ada bad effect-nya gitu, atau efek-efek buruk gitu yang akan disebabkan oleh kafein itu sendiri. Oh, gitu. berarti ini kafein ini kalau misalkan kita terlalu mengkonsumsi terlalu banyak, enggak hanya pada kopi aja ya, teh juga kan mengandung juga ya. Betul sekali. Iya, berarti ini akan berbahaya juga untuk tubuh tentunya. Ya, ada bad effect-nya gitu. Nah, kira-kira kalau untuk dampak buruknya nih dok, kalau misalnya terlalu sering mengkonsumsi kafein tuh apa gitu, apa aja? Oh ya, oke. Jadi mungkin aku jelasin sedikit dulu ya tentang kafein tuh gimana sih dia cara kerjanya di tubuh kita kan. Biasanya kita tuh kalau misalnya konsumsi kafein kayak ngerasa seger gitu ya. Kenapa sih kita tuh bisa ngerasa seger kalau misalnya kita konsumsi kafein? Karena kafein ini dia zat yang di dalam tubuh itu menghambat adenosin namanya. Zat di dalam tubuh menghambat adenosin nempel pada sel. Adenosin tuh dia zat di dalam tubuh yang bikin kita tuh keluar kalau misalnya kita lelah gitu. Dia nempel kan kita ngerasa lelah gitu. Nah, si kafein ini menghambat itu. Nah, tapi kan sebenarnya tubuh kita juga boleh dong ngerasa lelah gitu. Otomatis kalau misalnya kita konsumsi si kafeinnya berlebihan dan terus-terusan kita hambat tuh rasa lelah kita, otomatis kan istilahnya kayak kita burn out juga kan akhirnya. Nah, otomatis timbullah si side effect itu gitu yang bad effect-nya. Ya salah satunya misalnya kita menghambat si adenosin yang nempel ke sel kita terus, otomatis nanti kita akan apa? Biasanya paling sering cemas, timbul kecemasan, terus jadinya apa? Sering jantungnya berdebar-debar kalau mengkonsumsi kopi. Abis itu bisa sampai ke depresi. Kalau misalnya terlalu berlebihan, itu kalau secara psikis ya. Terus dampak buruk lainnya, kopi ini bersifat diuretik, artinya bikin kita sering buang air kecil terus. Iya bener, aku itu merasakan banget sih. Iya kan? Karena dia punya efek diuretik, akhirnya kita buang air kecil terus, otomatis kalau nggak dibarengin sama konsumsi air putih atau cairan yang banyak, otomatis bisa juga terjadi dehidrasi. Terus dia juga punya efek meningkatkan motilitas usus, artinya meningkatkan pergerakan usus. Akhirnya apa? Kita jadi mudah diare, gitu juga kan, sering buang air gitu. Bener, dan mungkin kalau misalkan kita lagi puasa atau menjelang puasa lah ya, harap dihindari kali ya. Iya, betul. Kan itu juga konsumsi cairannya kurang, nanti malah jadi dehidrasi. Bener, setuju banget sih. Oke, ini dok, ini ada informasi yang viral ya tentang kematian mengenai kopi juga. Katanya ada sangkut pautnya dengan kopi ataupun kafein. Nah, ini kalau misalkan kita mengkonsumsi kafein atau kopi ini secara terus menerus atau berlebihan dibarengi dengan kita bergadang terus menerus, ini apakah benar bisa menyebabkan kematian dok? Oke, jadi untuk kopi ini sendiri atau kafein menyebabkan kematian atau enggak, sejauh ini ya dari yang saya tahu, jurnal-jurnal yang saya baca enggak ada sih sampai menyebabkan kematian gitu. Dan juga untuk kasus itu sendiri, kasus yang lagi viral, itu kan hanya isunya saja karena memang orangnya sering begadang minum kopi jadi disangkut pautkan, tapi mungkin bisa juga dia itu sebenarnya bukan karena kopinya tapi karena emang pola hidup dia yang nggak teratur, karena tadi konsumsi kopi dia jadi begadang terus menerus, otomatis pola hidupnya jadi nggak baik, mungkin makannya jadi nggak baik, istirahatnya nggak baik, jadi ya timbullah itu penyakit lain dari pola hidup dia yang nggak baik gitu. Jadi untuk para pemirsa di rumah harap jangan terlalu banyak begadang lah ya. Ya maksudnya ya tetap lifestyle
lifestyle tetap harus balance gitu. Iya benar, setuju Ngopi banget. boleh, tapi secukupnya juga Iya, ya dok ya. betul. Tapi kalau untuk takarannya nih dok, tadi kan kita udah bahas juga nggak boleh banyak-banyak karena tadi kita lihat sendiri dampaknya bakalan seperti apa gitu kan ke tubuh itu sendiri. Nah sebenarnya ada nggak sih dok takarannya kalau misalnya tiap orang nih jumlah konsumsi kafein tuh harus berapa maksimal gitu? Oke, jadi untuk orang dewasa sendiri ya, dewasa sehat, konsumsi kopi itu dalam miligram itu 400 miligram kafein yang diperbolehkan sehari gitu. Dewasa sehat ya, 400 miligram. 400 miligram itu seberapa banyak? Kalau misalnya dikira-kira, ini satu cangkir ini kira-kira segini, itu sekitar 90 sampai 95 miligram kafein kandungannya. Jadi mungkin sehari 3 sampai 4 ya, maksimal 3 lah, 3 gelas per hari gitu. Itu udah batas maksimum ya. Kalau misalnya pokoknya range-nya 100 sampai 400 ya ambil tengah-tengah aja, jadi jangan sampai batas maksimal juga gitu. Iya, oke tadi kan dokter juga sempat jelaskan ya bahwasanya kopi ini atau mengkonsumsi kopi ini atau kafein lah sejenisnya yang terlalu berlebihan ini banyak banget bahayanya ya. Nah cara untuk mengurangi bahaya-bahaya tersebut selain misalkan yang tadi sudah dokter jelaskan dibarengi dengan asupan minuman ya dok. Lalu apa lagi dok? Ya pasti tadi selain dari disesuaikan jumlahnya, di tengah-tengah, maksudnya di range 100 sampai 400 di tengah-tengah itu aja gitu. Karena sebenarnya dia punya efek baik juga kalau misalnya dikonsumsi gitu. Nah terus juga kan sekarang marak nih minum kopi tapi kopi susu gitu. Iya. Nah manis kan itu gitu. Nah jadi ya bahayanya justru malah di situ karena manisnya gitu. Sebenarnya kafeinnya kalau misalnya sehari cuma 1 sampai 2 gelas nggak akan seberbahaya itu. Tapi kalau misalnya dibarengi sama si susunya itu atau gulanya, yaitu yang jadi timbul bahayanya di situ gitu. Ya pastinya tadi kalau minum kopi ya dikurangi gulanya atau susunya, kemudian juga tadi dibarengi sama konsumsi air yang cukup gitu supaya menghindari dehidrasinya, dan juga tadi takarannya yang sesuai dengan aturan yang tadi 100 sampai 400 mg sehari. Waktu itu aku pernah baca dan mendengarkan informasi bahwasanya si kopi ini katanya ini bisa menjadi sebuah alternatif untuk diet. Apakah itu benar dok? Oh ya, oke. Jadi emang banyak sih ya. Sebenarnya emang kopi ini punya efek meningkatkan metabolisme tubuh gitu, basal metabolism rate gitu, BMR. Nah tapi tentu aja bukan hanya semena-mena kita minum kopi terus turun berat badan kita gitu. Nah kalau misalnya kita semena-mena minum kopi terus nggak dibarengin dengan makan yang sehat, porsi yang sesuai, kalori yang sesuai, tetap aja nggak akan bermanfaat dietnya gitu. Maksudnya ya itu mungkin kalau misalnya cairannya pun kalau misalkan berat badannya berkurang, yang berkurang adalah cairan tadi karena dia punya efek diuretik. Kan komposisi tubuh kita, berat badan kita juga terdiri dari cairan kan. Nah kemungkinan besar kalau misalnya dietnya nggak betul ya itu hanya cairan gitu yang keluar gitu. Tapi kalau misalnya dibarengin sama pola makan yang baik dan benar, serta olahraga. Iya, dan olahraga juga betul banget bisa membantu karena meningkatkan Metabolisme. Iya, metabolisme. Oke, dan kebanyakan dok orang-orang kan biasanya kalau minum kopi itu mungkin salah satunya biar nggak ngantuk ya. Aduh ngantuk dikit ngopi, ngantuk dikit ngopi gitu. Nah tadi kan kita dengar juga di balik menilik dari efek buruk dari minum kopi atau kafein terlalu banyak ini kan banyak banget juga. Tapi sebetulnya manfaatnya tuh ada nggak sih dok, dan apa aja gitu dari kafein itu sendiri? Oke, ya. Tentu aja banyak banget ya manfaat dari kafein juga sebenarnya gitu. Kalau misal tadi dikonsumsi dengan jumlah yang sesuai, tanpa campuran misalnya gula ataupun susu dan sebagainya, pokoknya yang mengandung manis-manis gitu, dikonsumsi itu manfaat itu banyak. Salah satunya si kafein ini punya efek punya antioksidan gitu. Dia tuh bermanfaat juga sebagai antioksidan. Nah ini bermanfaat banget buat menghindari penyakit-penyakit jantung, bahkan penyakit-penyakit neurovaskular atau penyakit-penyakit saraf, karena si antioksidannya itu. Jadi yaitu menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, kemudian juga banyak penelitian sekarang menurunkan resiko penyakit Alzheimer atau biasanya pikun-pikun lah biasanya, tuh pikun-pikun gitu. Sebenarnya dia juga bermanfaat sebagai antidepresi juga kalau misalnya dikonsumsi tepat, tapi kalau berlebihan justru tadi timbul juga depresi. Wah, jadi bahaya juga ya, gitu. ada dua sisi yang kalau misalkan kita berlebihan, ini emang dilarang juga ya oleh agama kalau mengkonsumsi itu nggak boleh berlebihan. Iya. Segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Tidak baik. Bener banget. Oke, ini aku cuma tahu ada 2 jenis minuman yang mengandung kafein, yakni teh dan juga kopi. Selain itu ada nggak sih dok? Oh ya, oke. Ya benar banget, yang paling umum ya dan paling tinggi biasanya di kopi ya. Kemudian juga di teh betul ada kafeinnya. Minuman bersoda juga Ada. termasuk ada kafeinnya gitu ya. Minuman-minuman
stamina gitu, yang penambah stamina juga itu pasti salah satunya ada komposisi si kafeinnya. Terus kalau pernah dengar biasanya di obat-obatan pusing, obat migrain biasanya, itu juga sering ada kafeinnya gitu. Nah terus matcha tuh biasanya ya itu sama coklat. Oh coklat, Coklat juga ada kafeinnya. Iya, tapi kalau coklat ini kalau menurut aku lebih efektif untuk meningkatkan mood, bener nggak sih dok? Kalau dokter setuju dengan hal itu? Setuju. Setuju. Coklat juga bisa mood. Nah, emang kafein itu juga salah satu efeknya emang bisa Meningkatkan mood. meningkatkan mood juga tadi terkait dengan zat-zat di dalam tubuh yang dia hambat dan lain sebagainya, dan dia mengeluarkan juga atau menstimulus hormon-hormon happy gitu si kafein. Wah, seru banget sih bahas tentang kafein ini bersama dokter. Ini kan ada lagi yang mau ingin disampaikan sama Mungkin dokter. terakhir nih dok, tadi kan udah bahas nih apa manfaat kafeinnya, dampak buruknya, terus kita harus mengkonsumsinya secara tepat dan nggak boleh berlebihan. Mungkin saran-saran untuk pemirsa di rumah yang suka nongkrong atau hobi ngopi, boleh dikasih tahu nih dok, kalau minum kafein nggak boleh banyak-banyak supaya kita terhindar dari buruk-buruknya efek buruk dari kafein itu sendiri. Silahkan dok. Oke, jadi paling kan ya sekarang ya itu udah menjadi lifestyle minum kopi ini, jadi ya otomatis kalau misalnya emang kita nggak boleh harus ada waktu juga di mana kita detox dari si kafein itu sendiri juga. Ada satu waktu misalnya dalam sebulan kita coba juga untuk nggak minum kafein sama sekali gitu, nggak konsumsi kafein sama sekali. Terus kalau misalnya emang kita udah terbiasa ya tadi jumlahnya sesuai ya, maksimal mungkin 2-3 gelas sehari, dan yang wajib kita perhatikan juga tadi gula tuh maksimal sehari 50 gram gitu. Jadi ya itu diperhatiin juga konsumsi batas maksimal dari si gulanya itu sendiri kalau misalnya kita sambil minum kopi. Ya paling minum kopi gulanya less sugar atau susunya juga diganti yang low fat dan lain sebagainya gitu sih. Harus diperhatikan takaran-takaran kadar gulanya dan juga kafeinnya juga jangan terlalu sering-sering minum kopi lah ya. Betul, harus ada waktu detoxnya juga gitu biar kita nggak edik banget, karena kalau misalnya edik banget juga kayak bisa kan banyak orang yang edik banget sama kopi sampai kalau nggak minum tuh pusing dan sebagainya gitu. Iya, ini parah banget sih kalau udah kecanduan kayak gitu. Oke dokter, terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Ini kita jadi betah banget ya bahas terkait kopi karena masih panjang banget pembahasan sebenarnya ya kan ya. Bener banget, apalagi anak kaum muda mungkin seperti kita kan sukanya nongkrong ya Krisna, apalagi ngopi-ngopi gitu. Ini jadi ilmu yang manfaat banget untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih dokter, semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi, kita bahas seputar kesehatan yang lainnya ya. Ya, siap. Terima kasih. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi, ada informasi yang akan kita berikan, tapi kita jeda dulu. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Etalase Indonesia. Dokter terima kasih. Terima kasih banyak.